Assalamualaikum Bu Tina. Waalaikumsalam Apa kab warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar? Alhamdulillah baik, hanya saja saya ada sedikit masalah di kelas Mhm, ini, Bu Naimah. mhm. Kalau Bu Naimah tidak sibuk, boleh kira-kira berbicara sebentar kita, Bu? Boleh Bu, silakan. Baik, Eee, Bu. Heeh. Di sini saya ingin eh, berbicara dengan Ibu Naimah karena saya mempunyai permasalahan, Bu, iya, di kelas saya itu. Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang ada di kelas saya, Bu. Mungkin setelah saya menceritakan permasalahan saya ini, saya tidak mengalami kesulitan di dalam pembelajaran saat saya melaksanakan pembelajaran bersama murid-murid saya begitu, Bu Naimah. memangnya ada masalah apa, Bu Tina di kelas? Begini, Bu, eh, di kelas saya itu ada salah satu siswa, Bu, yang apabila masuk pembelajaran matematika, siswa saya ini tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Bahkan anak ini saat mengerjakan tugas-tugas di kelas, dia sering melamun gitu, Bu. Anak ini juga eh, tidak banyak ngomong dan anak ini juga tidak pernah selesai kalau diberikan tugas-tugas. Dan itu membuat saya sedikit bingung untuk menghadapinya, Bu. Bagaimana anak ini untuk bisa fokus mengikuti pembelajaran matematika yang saya sampaikan. Begitu, Bu Naimah. Jadi saya sedikit kesulitan, Bu, eh, menghadapi murid saya yang kurang bersemangat ini, Bu Naimah. Baik, tadi Bu Tina bilang ada salah satu siswa ya Bu, yang Iya, kurang betul sekali. bersemangat mengikuti pembelajaran, dan tidak pernah menyelesaikan tugasnya. Betul, Bu. Eee, apakah Ibu Tina sudah menelusuri apa penyebabnya? Maksudnya kenapa, siswa tersebut mengalami seperti itu? Iya, Bu. Sebenarnya sudah, Bu, ya. Saya sudah mencari tahu anak ini. Saya juga sempat bertanya kepada orang tuanya, bagaimana di rumah anak ini, apakah memang anak ini tidak banyak ngomong, apakah anak ini pendiam, dan saya juga memanggil anak ini dan menanyakan kepada anak ini, kenapa tidak suka dengan belajar matematika, Nak? Saya tanyakan seperti itu. Sudah, Bu, saya sudah menelusuri dan saya eh, bertanya kenapa tidak pernah selesai dalam mengerjakan tugas-tugas mulai dari minggu pertama gitu, Bu, minggu kedua belum ada perubahan. Untuk itu saya eh, memanggil orang tua, saya bertanya juga sama orang tuanya bagaimana di rumah, apakah mendapat bimbingan, begitu, Bu Naimah. Sudah saya telusuri. Oh iya, jadi, dari pengamatannya Ibu Tinah nih, mengapa salah satu siswa itu tidak begitu suka dengan apa ya, dengan pelajaran yang Ibu Tina sampaikan di kelas? Setelah Ibu Tina menelusurinya tadi. Iya, betul sekali, Bu. Ya, jadi, Bu, setelah saya menanyakan ke anak ini dan saya juga mengamati langsung, ternyata anak tersebut tidak suka, Bu, dengan pelajaran matematika. Setelah saya telusuri juga, anak ini kurang percaya diri dan anak tersebut merasa kesulitan, Bu, dalam menerima pembelajaran yang telah saya sampaikan. Dan anak ini juga tidak percaya diri di kelas sehingga tidak bisa mengikuti teman-teman yang lain. Eh, Murid ini jadi tidak menikmati pelajaran matematika yang saya sampaikan, Bu.
Itu sih Bu, berdasarkan pengamatan yang saya lakukan selama ini terhadap anak ini Bu. Nah, kalau begitu kira-kira, bagaimana kondisi idealnya yang Ibu Tina yang Ibu Tina harapkan pada murid tersebut? Baik Bu, tentunya saya sangat mengharapkan Bu ya, salah satu murid saya ini dapat mengikuti pelajaran matematika dengan baik. Saya juga mengharapkan anak ini mempunyai fokus, mempunyai semangat yang tinggi seperti teman-teman yang lain, Bu Naima. Itu yang saya harapkan dari murid saya ini. Tetapi tidak ada semangat saya lihat, Bu. Anak ini banyak termenung di kelas, melamun begitu, Bu. Jadi tentunya saya mengharapkan anak ini bisa fokus, bisa dapat mengikuti pembelajaran matematika dengan baik seperti teman-teman yang lain itu, Bu Naimah, seperti itu yang saya harapkan. Nah, sekarang untuk rencananya Ibu Tina nih, kalau begitu apakah ada yang eh, ada yang eh, apakah ada yang bisa Ibu Tina lakukan untuk untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut supaya dengan motivasi supaya bisa suka atau bagaimana? Baik, Bu. Jadi berdasarkan pengamatan yang telah saya lakukan, ternyata saya itu kurang ini Bu, kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik. Sehingga salah satu murid saya kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran matematika ini, Bu. Nah, sehingga salah satu murid saya ini merasa bosan. Jadi pembelajaran matematika itu dia rasa sulit, Bu. Karena tadi metode pembelajaran yang saya lakukan itu kurang menarik. Saya mungkin menurut pengamatan saya mungkin saya itu kebanyakan teacher center, Bu ya. Saya itu terlalu banyak menjelaskan, mungkin anak ini merasa bosan seperti itu, Bu. Jadi kedepannya nanti Bu, saya itu akan melakukan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, Bu. Saya juga akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan eksplisit untuk membangun semangat belajar anak, serta menggunakan media pembelajaran yang menarik, Bu. Sehingga siswa saya berminat belajar bersama saya di kelas. Misalnya menyesuaikan dengan minat murid saya mencoba menghubungkan pembelajaran matematika dengan hal-hal yang disukai oleh murid saya, seperti bernyanyi bersama dengan menggunakan lagu-lagu yang populer, Bu, dan memberikan pujian atas usaha yang dilakukan anak ini, meskipun hasilnya belum sempurna. Saya juga melakukan rencana membuat games, Bu Naima. Games itu berbentuk seperti lempar dan hitung menggunakan benda konkret, apalagi murid-murid saya yang masih kelas 1 itu belum belum ini Bu, pembelajarannya belum ini Bu ya, dengan abstrak gitu nah Bu. Jadi saya rencananya membuat games permainan sehingga menimbulkan semangat mereka untuk mengikuti pembelajaran matematika ini, Bu. Jadi saya menggunakan benda konkret dengan bola berwarna-warni secara berkelompok, Bu, di kelas. Seperti itu, Bu. Naima. Baiklah, Bu. Terus apakah ada metode apa ya? Apakah ada metode pembelajaran yang pernah berhasil yang Ibu lakukan di kelas saat pembelajaran matematika? Sejauh ini metode yang pernah saya lakukan itu, Bu, alhamdulillah berhasil. Untuk murid saya yang tadi salah satunya tidak bersemangat itu, Bu, yang tadi dia kurang fokus. Nah, anak ini dengan saya melakukan permainan games lempar dan hitung secara berkelompok tadi,
anak-anak ini jadi bersemangat mengikuti pembelajaran matematika yang telah saya sampaikan, Bu. Jadi di situ saya membuat games lempar dan hitung secara berkelompok. Nah, nanti salah satu teman satu kelompoknya itu, Bu, melempar bola secara acak ke teman kelompoknya yang lain. Nah, anak yang menangkap bola harus menyebutkan angka yang sesuai dengan warna bola tersebut, Bu. Jadi hasilnya semua siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan, Bu. Alhamdulillah ada hasil yang saya dapatkan, Bu, dari melakukan pembelajaran menggunakan games lempar dan hitung tadi, Bu Naima, melalui pembelajaran secara berkelompok. Begitu, Bu Naima. Luar biasa Ibu Tina. Nah, jika kita rating tuh dari angka 1 sampai angka 5, menurut Ibu Tina, seberapa berhasil tingkat metode Ibu untuk menarik minat belajar murid Bu Tina di kelas? Kalau saya berikan peringkat, Bu ya, menurut saya itu antara angka 3 sampai 4, Bu. Kalau menurut pendapat saya baru di angka 3 sampai 4, belum sampai ke angka 5, Bu. Begitu, Bu. Hebat loh Ibu Tina, luar biasa. Kemudian kalau tadi Ibu Tina, menurut Ibu Tina antara angka 3 sampai 4 ya Bu. Nah, Iya. kira-kira apa saja rencana Bu Tina untuk melakukan langkah-langkahnya untuk melakukan misalnya dari 3 ke sampai ke 4? Ya, rencana yang akan saya lakukan itu, Bu, saya akan mencoba menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik. Saya juga menggunakan metode bermain games tadi, Bu, yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi anak-anak itu merasa mereka itu belajar sambil bermain, Bu. Dengan metode bermain games yang belajar secara berkelompok serta mencari referensi terkait cara mengajar saya yang berpihak pada murid. Jadi agar tercapai tujuan pembelajaran dengan baik, Bu. Itu rencana yang akan saya lakukan, salah satu langkah-langkahnya, Bu. Kemudian, siapa yang membantu Ibu Tina dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Ya, yang membantu saya dalam menyusun rencana ini ada beberapa orang yang sangat membantu saya, Bu, ya. Salah satunya itu seperti kepala sekolah, sangat membantu sekali dalam menyusun rencana saya ini. Beliau memberikan masukan-masukan yang sangat positif bagi saya, dan rekan sejawat saya juga memberikan masukan, memberikan semangat, dan juga saya tidak lupa juga saya itu mengkomunikasikannya, Bu, tentang hal ini kepada orang tua murid. Begitu, Bu. Kira-kira berapa lama waktu Bu Tina, maksudnya waktu Bu Tina yang butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama ya, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepatnya. Mungkin hanya saja pencapaiannya yang membutuhkan waktu yang lama, Bu. Karena di mana-mana kita butuh proses, Bu ya. Tidak ada yang instan. Mungkin itu, Bu, membutuhkan waktu lama itu di pencapaiannya. Nah, sekarang kapan Bu Tina mulai bisa melaksanakan rencana tersebut? Wah, kayaknya secepatnya ya, Bu, akan saya terapkan agar murid saya ini mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai bagi murid saya di kelas, Bu. Sekarang kemudian komitmen seperti apa yang Ibu Tina lakukan agar rencana berjalan dengan baik? Ya, saya itu akan konsisten, Bu. Saya akan belajar terus-menerus
dengan mengupdate ilmu, berbagai eh, referensi-referensi, dan juga saya berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktek baik dengan guru hebat, baik itu di luar sekolah maupun di sekolah saya, Bu, ya, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode, Bu, dan dengan gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya itu ditunggu oleh peserta didik saya di kelas. Itu yang rencana yang komitmen yang akan saya lakukan, Bu. Baik Bu Tina, adakah dukungan lain yang Bu Tina butuhkan? Dukungan lain di sekolah saya sudah mendapatkan dukungan ya Bu, seperti sarana dan prasarana. Saya juga mendapat dukungan moral, baik itu dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat. Jadi tinggal diri saya sendiri Bu, bagaimana diri saya konsisten untuk menjalaninya ini, begitu Bu. Baiklah Bu Tina, semoga rencana Ibu Tina ini dapat berjalan dengan lancar. Uh, Terima kasih. Kalau begitu, apakah ada hal-hal lain yang ingin Bu Tina sampaikan? Saya rasa cukup Bu ya. Saya berterima kasih sekali Bu telah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Terima kasih banyak Bu Naimah. Sama-sama Ibu, saya juga senang mendengar cerita dari Ibu. Semoga kita terus bisa berbagi. Sampai Amin. jumpa nanti ya Bu Tina ya. Siap-siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tina. Sampai jumpa kembali Bu Naimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, baik Bu, silakan Ibu. Assalamualaikum Ibu Naimah. Waalaikumsalam Bu Tina. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bu Tina, Ya. saya ingin sedikit sharing sama Ibu Tina kalau tidak keberatan. Kira-kira Bu Tina sibuk tidak ya? Boleh saja Bu Naimah. Kebetulan saya ada waktu. Nah, sekarang Ibu Naimah ingin sharing tentang apa ini? Begini loh Bu, saya itu kan sebagai guru ingin sekali meningkatkan kemampuan speaking public speaking ya Bu ya, atau keterampilan berkomunikasi. Karena saya itu merasa kesulitan dalam mengekspresikan diri dalam berkomunikasi saat di forum atau di diskusi. Begitu Nabutina. Oh, baik. Ibu Naimah kan merasa kemampuan komunikasinya masih kesulitan nih, seperti public speaking-nya begitu Bu ya. Iya. Nah, untuk saat ini kemampuan public speaking atau keterampilan berkomunikasi seumpama nih ya, dibuat skala dari skala 1 sampai skala 5 nih. Di mana posisi Ibu Naimah dalam meningkatkan kemampuan keterampilan tersebut, Bu? Berapa skalanya kira-kira, Bu? Kalau dilihat dari skala 1 sampai 5, menurut saya itu saya ada di skala 2, Ibu. 2 sampai 3 gitu Nabutina. Oh, baik-baik. Nah, tadi menurut Bu Naimah kan sudah sampai di skala 2 sampai 3 begitu Bu ya. Nah, sekarang apakah ada hambatan atau gangguan yang Ibu Naimah alami seperti itu untuk meningkatkan kemampuan tersebut, Bu? Apakah ada kendala atau hambatan, gangguan seperti itu, Bu? Bagaimana? Kalau hambatan atau gangguan itu pasti ada, Bu. Tapi kalau hambatan dari luar itu sepertinya sih tidak ada. Tapi saya itu merasa
ada hambatan dalam diri saya, seperti kurang percaya diri, kemudian sering merasa gugup. Selain itu juga saya itu juga apa ya, jarang membaca, juga jarang membaca buku, terus kurang berlatih. Maksudnya kurang berlatih di sini tuh saya berbicara dengan diri sendiri di depan cermin seperti itu, nah Bu. Nah, selama Oh, ini juga saya kurang belajar sih Bu, sama orang lain atau mengikuti pelatihan-pelatihan. Begitu Bu Tina. oh ya baik. Berarti tidak ada hambatan dari luar begitu menurut Bu Naimah ya, tetapi ada hambatan dari dalam diri Bu Naimah sendiri seperti kurang mampu berbicara, kurang percaya diri, merasa gugup begitu Bu ya. Dan juga kurang membaca buku artikel begitu Pak ya. Nah, lalu apa solusi Ibu Naimah itu untuk membantu meningkatkan hal tersebut, Bu? Meningkatkan public speaking-nya Bu Naimah tadi. Apa solusi yang Ibu Naimah laksanakan? eh untuk meningkatkan hal tersebut, sih Bu, saya itu mungkin harus banyak berlatih bicara di depan cermin. Itu yang mungkin yang harus sering saya latih ya Bu. Ya. Kemudian selain itu juga saya harus lebih banyak membaca buku atau artikel-artikel, itu juga bisa membantu. Kemudian selain itu saya juga bisa belajar dengan orang lain. Maksudnya dengan orang lain di sini dengan siapa saja, tidak harus senior, tidak harus junior. Jadi mau senior atau mau junior itu sama aja. Yang penting saya belajar dengan orang yang ahli dalam apa public speaking. Nah, selain itu juga saya mungkin saat ini tuh ya apa ya menonton video di YouTube tentang bagaimana cara meningkatkan public speaking. Kemudian dengan menonton video itu saya juga bisa melihat bagaimana sih nada suara kita, terus gestur tubuh kita itu seperti apa. Seperti itu sih Bu. Selain itu juga mungkin kalau ada pelatihan atau webinar tentang tentang public speaking, mungkin saya juga bisa mengikuti untuk meningkatkan public speaking saya itu Bu Tina. Baik. Ya, jadi solusinya Bu Naimah tadi untuk membantu meningkatkan public speaking tadi seperti berlatih berbicara di depan cermin begitu Bu ya, memperbanyak membaca buku, belajar dari orang lain yang menguasai public speaking gitu Bu ya. Nah, di sini kemudian apa rencana Ibu Naimah itu untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Bagaimana? Begini Bu, kalau untuk rencana yang akan saya lakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah saat ini itu ya saya harus banyak berlatih berbicara dengan diri sendiri. Ya seperti tadi berlatih berbicara dengan sendiri di depan cermin ya nggak apa-apa seperti orang apa ya mungkin dibilang kok aneh bicara sendiri bilang tapi mungkin dengan seperti itu juga bisa meningkatkan apa keterampilan saya untuk berkomunikasi. Kemudian selain itu saya juga bisa karena sekarang kan sosial media itu banyak ya Bu ya. Ya, Selain Facebook, Instagram, Instagram Instagram. ya, YouTube. Nah, kalau untuk Facebook sama yang satunya itu tadi memang saya tuh apa ya? Tidak memakai, tapi saya lebih lebih mencari referensi itu kalau menonton video itu ya lewat YouTube gitu, lewat YouTube. Kemudian jika ada pelatihan, biasanya kan dalam dalam waktu beberapa mungkin biasanya sih ada kegiatan seperti apa BIMTEK tentang atau pelatihan tentang public speaking. Nah, di situ saya bisa mengikuti gitu nah Bu Tina. Ini itu rencana saat ini yang ingin saya apa untuk mencapai tujuan tersebut gitu Bu Tina.
Baik baik baik. Berarti rencana Bu Naima untuk mencapai tujuan tersebut itu seperti mengikuti pelatihan public speaking seperti itu Bu ya, mengikuti uh, pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan kemampuan public speakingnya Bu Naima, sangat luar biasa sekali. Nah, apakah ini Ibu Naima sudah pernah melakukan atau Ibu Naima pernah berlatih dalam waktu 6 bulan ini untuk meningkatkan hal tersebut, Bu? Bagaimana? Dalam waktu 6 bulan ini saya pernah berlatih seperti apa tuh berbicara di di depan cermin. Tapi ya bukan sering Bu, masih jarang lah, masih dibilang mungkin ya kadang-kadang seperti itu ya Ya, Bu Tina ya. Nah, eh, kemudian kalau untuk nonton melihat di video itu juga nggak terlalu sering juga, maksudnya masih jarang juga gitu nah Bu Tina. ya, ya. Selain itu cuman begini, saya itu pernah melakukan saya juga pernah melakukan atau berlatih nih di forum yang lebih kecil gitu. Oh, ya, ya, ya. Ya, seperti mungkin kalau di pertemuan awal penerimaan murid baru itu nah Bu. Oh, ya. Nah, biasanya itu kan ada pertemuan ya membahas Ya, program-program sekolah ya, ya. gitu. Kemudian selain momen seperti itu juga pas waktu pengambilan rapot biasanya di semester awal pengambilan rapot kan ada pengarahan dulu, begitu kan Bu Tina ya? Ya, Itu betul, kalau betul. kalau di tempat saya seperti itu. Ya, Nah itu, memanggil anggota. itu ya maksudnya menurut saya masih forum kecil ya kan di Ya, lingkungan kelas sama komite dalam penerima siswa baru. ya, ya, ya. Tapi kemarin tuh juga saya juga pernah waktu di kegiatan CGP ini kan ada kegiatan mendefinisikan budaya positif. Oh, Nah, waktu itu saya melakukan diseminasi tentang budaya positif itu berbagi dengan rekan sejawat di sekolah. Begitu Bu Tina. Itu yang oh, sudah pernah saya lakukan ya dalam waktu berapa bulan ya? Ya 6 bulan ke depan lah. Dari bulan berapa kemarin Juni, Juli, sampai sekarang. Nah, ya. gitu Bu Tina. Oh, luar biasa Bu ya. Jadi Bu Naima sudah pernah melakukan atau berlatih dalam waktu 6 bulan ini Bu ya, dengan mm, melakukan forum kecil ya begitu, seperti waktu kemarin itu Bu Naima pernah juga mendeseminasikan tentang budaya positif berbagi dengan rekan sejawat di sekolah ya Bu ya, menurut Bu Naima ya. Itu salah satu eh, usaha Bu Naimah dalam meningkatkan public speaking tadi ya Bu ya. Nah kemudian Bu Naimah, komitmen apa yang akan Ibu Naimah lakukan agar rencana Ibu Naimah ini bisa tercapai begitu Bu? Bagaimana? Iya, uh, komitmen yang ingin saya lakukan adalah saya akan terus berlatih secara konsisten atau dalam belajar public speaking yang baik. Itu nah Bu Tina. Dengan berlatih sendiri, kemudian dengan mengikuti pelatihan atau webinar biasanya sih ada BIMTEK kalau untuk public speaking itu BIMTEK gitu. Uh, untuk meningkatkan keterampilan komunikasi saya. Ya, Karena saya itu beranggapan uh, keterampilan berkomunikasi yang baik itu harus dimiliki seorang guru, begitu nah Bu. Nah, iya, karena di sini saya ini merasa masih kurang, masih keterbatasan, masih kekurangan dalam mengekspresikan berkomunikasi, jadi saya harus komitmen secara konsisten, belajar terus-menerus dalam ya mungkin
dengan nggak perlu dijadwal, tapi kalau ada waktu senggang atau Iya, waktu luang, saya akan berlatih gitu, saya akan belajar gitu. Kalau nggak wah, ada webinar, pelatihan, ya mungkin saya akan belajar ngomong sendiri di depan cermin. Begitu, iya. Bu. Baik, Bu. Berarti Bu Naimah ini berkomitmen ya untuk terus berlatih, belajar public speaking-nya dengan baik ya. Karena Bu Naimah itu eh, beranggapan bahwa memiliki keterampilan komunikasi yang baik itu perlu dimiliki seorang guru begitu Bu ya. Iya, Nah, Bu. adakah dukungan dari orang lain yang Ibu Naimah butuhkan untuk menjaga konsistensinya Bu Naimah ini? Apakah ada dukungan dari orang lain Bu? Bagaimana? Iya, baik, Bu. Kalau untuk dukungan, yang pasti ada, Bu. Yang pertama, di sekolah saya itu saya juga mendapat dukungan dari semua rekan sejawat untuk menjaga konsisten saya, selain saya sendiri, begitu, nah, Bu. Nah, dan yang pasti, eee, rekan sejawat itu juga menjaga komitmen saya, menjaga komitmen saya. Jadi saya selain mendapat dukungan, juga dibantu untuk menjaga komitmen saya. Mengingatkan saya jika ada, misalkan kalau mau ada kegiatan apa, ayo Bu Ima mencoba. Nah, itu juga selalu mengingatkan. Itu juga suatu dukungan yang positif untuk saya, Bu Tina. Begitu. Baik. Baik, luar biasa sekali Bu ya. Berarti Bu Naima sudah mendapatkan dukungan dari sekolah ya, dari rekan sejawat untuk selalu menjaga konsistennya Ibu Naima dalam meningkatkan public speaking tadi ya Bu ya. Iya. Nah, baiklah Bu Naima, sebagai tindak lanjutnya, saya ingin melihat Ibu Naimah nanti mau berbagi pengalaman praktik baiknya Bu Naimah pada rekan sejawat sekitar 1 atau 2 bulan ke depan, Bu. Apakah Ibu Naimah sudah siap berbagi? Oh Baik, ya, Ibu Tina. Insya Allah saya udah siap, Bu. Insya Allah saya udah siap. alhamdulillah. Baiklah Bu Naimah, saya tunggu apa ada hal yang lain yang ingin disampaikan Bu Naimah selanjutnya? Eh, Baik, Bu, ada yang ingin saya sampaikan. Saya sangat senang sekali untuk dan berterima kasih sama Bu Tina sudah meluangkan waktu, sudah mendengarkan sharing dengan saya sehingga saya itu merasa lega. Setidaknya saya dapat menemukan solusi untuk mengatasi apa yang saya alami, gitu. Begitu Baik. butinnya. Ya, baik. Alhamdulillah ya Bu Naimah ya. Bu Naimah bisa menemukan solusi dari apa yang Ibu Naimah alami ya. Seperti untuk meningkatkan public speaking tadi ya Bu ya. Saya senang sekali bisa sharing dengan Ibu Naimah. Semoga kita selalu bisa berbagi lagi ya Bu ke depannya. Oke, iya Sampai butinnya. jumpa lagi Bu Naimah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Bu Tina. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu.